Kita ketemu lagi di podcast Ngobrol Yuk. Di sini kita ada teman-teman dari mahasiswa FISIP UPN Veteran Jakarta. Tema kita kali ini adalah tentang pengalaman mereka mengikuti kegiatan MBKM. Tentu kalian semua sudah tahu, baik para mahasiswa maupun rekan-rekan dosen, ya, bahwa salah satu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, adalah kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kita akan coba sapa rekan-rekan kita, para mahasiswa. Yang pertama adalah Mbak Siva, ya. Iya. Selamat sore Mbak Siva. Sore Ibu. Iya. Kemudian berikutnya ada Mbak Aurel. Oke, terima kasih Mbak Siva dan Mbak Aurel sudah hadir untuk masuk di program podcast kita Ngobrol Yuk. Ayo. Oke. Terima kasih. Ini Mbak Siva sama Mbak Aurel ini mereka baru pulang loh. Dari mana? Yang satu Mbak Siva tuh baru pulang dari mana Mbak Siva? Dari Sumatera Barat nih Bu. Oke, dari Sumatera Barat. Kalau Mbak Aurel? Saya dari Lombok, Bu. Dari Lombok. Aslinya dari Lombok Mbak Aurel? Enggak. Tapi saya dengar-dengar katanya kalau Mbak Siva nih ikut kegiatan MBKM. Cerdas loh dia. Kenapa? Karena ternyata aslinya dari mana Mbak Siva? Dari Sumatera Barat juga Bu. Sumatera Barat juga. Sebelah kampung ya. Oke, sepertinya ini patut menjadi contoh ya buat teman-teman yang lain, para mahasiswa, untuk mengikuti kegiatan MBKM dan memilihnya sesuai dengan daerah asal. Ya, jadi mahasiswa kalau dulu ada kegiatan mahasiswa itu kembali ke kampung halaman, mungkin ini bisa menjadi salah satu pertimbangan ya buat para mahasiswa yang rencana di semester depan akan mengikuti kegiatan MBKM. Oke, saya mau bincang-bincang nih, santai aja dengan Mbak Siva ya, kayak pertama ya. Iya, Mbak Siva ikut kegiatan MBKM, ikut yang apa ya Mbak Siva dari 9 kegiatan itu? Kalau Syifa sendiri itu ikutnya di PMM Bu, Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Oke. Yang kegiatannya itu mengirim dari perguruan tinggi asal lalu dikirim ke perguruan tinggi tujuan di luar pulau daerah asalnya, seperti itu Bu. Oke. Dan prosesnya gimana? Boleh tahu nggak proses proses Siva memilih Andalas, apa dipilihkan atau bagaimana prosesnya Mbak Siva? Mungkin bisa cerita. Iya Ibu, sebetulnya awalnya itu dapat info nih Bu dari grup WhatsApp yang sebenarnya dari teman Siva sendiri bilang kayak ikut daftar ini yuk gitu kan. Loh, Siva pas baca, loh apa nih gitu, kayak keren banget dari Kemendikbud ada program buat bolehin mahasiswanya keluar pulau gitu Bu. Dan Siva iseng aja sebenarnya awalnya, belum bilang keluarga sih, kayak daftar dan cukup mudah sih registrasinya, syarat-syaratnya awal itu cukup mudah, sangat mudah bahkan Bu. Habis itu pas daftar di websitenya, lalu pas pilih tujuan univ kayak ini ke univ mana gitu kan Bu. Terus habis itu pas mikir-mikir lagi kayak pulang kampung enak kali ya, pulang ke Sumatera Barat gitu, ke Padang. Dan akhirnya setelah itu kayak ada sih ngomong sama orang tua, kayak awalnya sih maunya ke Makassar tuh Bu, kayak pengen yang jauh, tapi setelah konsul sama orang tua nyaranin ke Padang aja gitu, sekalian kunjungin lah keluarga di sana gitu, karena kan Siva anak rantau nih Bu. Kayak gitu. Jadi ya udah deh Siva pilih, waktu itu boleh pilih 2 universitas tujuan. Yang pertama Siva pilih Universitas Andalas, lalu yang kedua Makassar, dan alhamdulillah keterimanya di Andalas Bu. Oke. Gitu. Di program studi apa Mbak Siva? Ngambil mata kuliahnya apa saja? Jadi ini Bu, setiap pas di UNAN itu
boleh kita milih prodi di luar prodi asal kita. Oh, good. Boleh Bu. Karena dari UPN sendiri alhamdulillah easy untuk ngasih izinnya gitu, Iya. ngambil prodi apa. Jadi Iya. Siva di sana ambil prodi ilmu komunikasi juga Siva ambil satu, lalu sejarah, Iya. lalu yang ketiga ada sastra Inggris gitu Bu. Mata kuliahnya sama aja sih Bu kayak yang ilmu komunikasi apa. Lalu kalau di sejarah itu sih Pak ambilnya lebih ke sejarah perempuan Minangkabau. Lalu kalau di sastra Inggris sih Pak ambilnya English for Tourism itu Bu. Wah, punya pengalaman yang luar biasa ya, sehingga belajar ilmu yang baru ya, yang memang di prodi S1 komunikasi di UPN justru itu tidak ada. Dan dari pengalaman belajar itu, apakah kemudian mata kuliah yang diambil oleh Siva itu melengkapi atau menambah pengetahuan baru nggak buat Siva? Jujur menambah sih Bu. Jadi apa yang kita dapat itu bukan cuman materi aja, tapi kayak dari lingkungan sosial kita juga tambah insight-insight baru, gimana relasi, interaksi sama teman-teman sekitar, lalu ada juga gimana memahami karakter dosen di sana, yang kan pastinya beda sama di sini ya Bu, kayak gitu Bu. Oke, kita coba sekarang tanya ke Aurel yang baru pulang dari Lombok. Lihat sirkuit dong ya. Iya, waktu ikut modul Nusantara. Iya, salah satu kegiatan ya modul Nusantara ya. Oke, gimana pengalaman dari Aurel sendiri di universitas mana? Saya di Universitas Mataram. Oke, silakan. Mungkin bisa cerita sharing sama teman-temannya. Ya, mungkin kalau misalnya ditanya awalnya gimana, saya juga sebenarnya nggak niat daftar juga sih Bu. Jadi saya nggak pernah nyari tahu tentang PMM itu apa, malah saya baru tahu itu pas registrasinya buka malah kan. Terus juga ada teman saya tahu-tahu ngajakin, ayo Rel ikut gitu, terus saya nyari tahu gitu, terus di hari itu juga kayak nyari semua info yang saya butuhin tentang PMM itu apa dan harus ngapain. Jadi saya tuh belum tahu tuh PMM itu harus luar pulau kan. Jadi saya mikirnya oh ya udahlah yang di Jawa-Jawa aja gitu, kayak mungkin yang di UGM atau gimana. Ternyata harus di luar Pulau Jawa. Dan kebetulan orang tua saya tuh agak susah ya kalau untuk izin merantaunya gitu, karena kebetulan saya sendiri kan nggak ngerantau ya. Jadi abis itu saya coba izin ke orang tua. Nggak berani nekat daftar ya Bu. Izin sama orang tua, terus saya coba bilangin benefitnya ini, orang tua saya malah nyaranin ke Bali gitu waktu itu. Terus pertimbangan saya untuk akhirnya milih Universitas Mataram itu, saya tadi yang dibilang sama Siva, dari sini juga alhamdulillah aman ya untuk milih mata kuliahnya. Jadi saya tetap kepikiran untuk milih ilmu komunikasi, karena saya mikirnya biarpun sama-sama ilmu komunikasi pasti yang dibahas beda gitu. Pasti matkulnya beda gitu. Jadi saya tetap pengen ambil itu gitu. Jadi saya ngelihatnya lagi dari yang ditawarin di matkul-matkul di ilmu komunikasinya kayak gimana. Akhirnya saya milih di Mataram, kayaknya banyak nih pilihannya gitu kan untuk pilih matkulnya. Terus juga yang kedua saya pilih di Bengkulu gitu, karena tadi kayak dari mata kuliah. Terus juga saya pas milih itu karena saya nggak ada kampung gitu ya Bu. Jadi saya kayak ya milihnya kayak saya buka map, saya cari yang deket pantai. Saya udah dekat pantai ya. Saya udah lihat kampus yang dekat pantai yang mana, saya pilih itu. Oke. Dan alhamdulillah keterima di Mataram, jadi saya seneng banget tuh. Iya. Tapi saya juga nggak ada bayangan gitu di Mataram bakal kayak gimana gitu, yang orang-orang bilang kayak Lombok tuh kayak gimana. Jadi pas setelah kesana, ternyata ini banget ya, ternyata dari culture-nya juga dapat banget. Jadi di sana tuh Bu agama Islamnya kuat, tapi pengaruh dari Balinya juga kuat. Jadi Hindu sama Islamnya tuh cukup kuat gitu. Jadi kayak istilahnya kalau kita ke Lombok kita dapat Balinya juga, tapi kalau ke Bali kita belum tentu dapat Lomboknya gitu. Terus kalau misalnya mata kuliah, karena lumayan banyak juga di ilmu komunikasi yang ditawarin, saya milihnya di komunikasi itu mata kuliah yang beda banget dari yang di UPN gitu. Jadi contohnya kayak pemasaran dan branding destinasi, terus komunikasi media dan mitigasi bencana. Jadi kalau untuk media dan mitigasi bencana itu kita belajar tentang gimana caranya kita coba
bikin prepare gitu untuk menghadapi bencana, misalnya gempa, oh kita udah menyiapkan tas gitu untuk yang isinya dokumen-dokumen, jadi biar nanti dibawa. Terus kalau misalnya gempa yang ada kemungkinan tsunami, itu ada tata caranya juga gitu. Terus juga ada mata kuliah apa lagi ya, terus saya juga ambil HI juga karena waktu itu saya tadinya udah mau bikin mencar-mencar, cuma karena kebetulan di sana kampusnya agaknya luas ya Bu, jadi saya agak lelah untuk keliling ya. Iya, saya milihnya masih satu gedung aja, masih sama visi, jadi saya milih HI itu belajar pengantar ilmu hubungan internasional sama pariwisata dalam hubungan internasional ya itu. Jadi di sana benar-benar yang karena mata kuliahnya beda banget, jadi saya benar-benar belajar banget baru dari nol banget. Terus juga teman-temannya juga sebagian besar tuh teman-teman PMM semua. Jadi itu benar-benar yang kayak oh orangnya karakternya seperti ini, sifatnya seperti ini gitu. Terus oh ya dia cara ngelakuin tugasnya kayak begini, terus gimana cara kita mempelajari dosen, dan kebetulan di sana juga sistem team teaching Bu, jadi dosennya juga ganti sama kayak di UPN, cuma beda kalau di UPN tiap pertemuan ganti, kalau di sana setelah tengah semester baru ganti, jadi bener-bener yang kayak oh dosennya begini ya, oh ternyata kalau dosen yang A kayak begini, dosen B gini. Itu juga dari teman-temannya, karena saya juga dari sendirian dari sini ya, dari UPN Jakarta, jadi pas di sana bener-bener temennya beda semua, jadi saya bener-bener kayak oh nih kalau orang yang dari Sumatera kayak begini orangnya, orang yang dari Jawa begini gitu. Terus ada juga Bu teman saya yang mirip Siva, jadi dia milih Lombok karena dia pulang kampung. Jadi dia tiap sebulan sekali dia pulang kampung. Jadi gitu deh Bu. Iya benar ya, pengalaman yang sangat luar biasa ya. Jadi apa yang dicanangkan oleh Pak Menteri, yaitu Pak Nadiem, memang berdampak sangat positif ya. Betul, buat mahasiswa, karena memang kita belajar bukan hanya di ruang kuliah yang ada di universitas di mana pertama kali kita terdaftar, tapi kita juga mendapatkan pengalaman belajar di tempat lain gitu ya. Sehingga banyak tadi ya, kalau nggak salah ada kesamaan kemiripan tentang pariwisata nih. Ya. Oke, boleh dong saya tanya-tanya sedikit nih. Dari yang tadi ya, yang Aurel sampaikan, Aurel dasar milihnya adalah pinggir pantai. Mungkin itu tadi ya, mungkin orang tuanya juga mikir kenapa kamu nggak di Bali, itu kan pantai juga gitu. Iya, jadi ya orang tua saya juga mikir oh ini kan di sana culture-nya juga ini banget ya gitu. Jadi mikirnya ke sana. Tapi waktu di Lombok pun saya juga sempat modul Nusantara itu kegiatan ke Gili Trawangan yang isinya bule semua. Jadi mantap dong ya. Jadi kayak oh kayak begitu gitu. Jadi tetap ada cultural exchange gitu sih. Oke. Iya, tadi kalau misalnya kalian sudah punya tambahan pengetahuan ya dari perkuliahan, terutama tadi ya berkaitan dengan pariwisata nih ya, ada nggak sih keinginan dari kalian untuk mendalami tentang pariwisata, terutama kaitannya dengan kompetensi kalian nih yang utama, yaitu mahasiswa komunikasi ya. Gimana? Apakah akan terus dalamin tentang komunikasi pariwisata, bahkan nanti mungkin di tugas akhirnya ingin mengarah ke sana? Mungkin silakan dulu Aurel, gimana? Kalau saya sebenarnya cukup tertarik ya, karena apalagi setelah belajar tentang pariwisata itu saya juga jadi memperhatikan Lombok tuh kayak gimana gitu. Lombok nih yang kurang apa, harus gimana gitu. Jadi sebenarnya cukup tertarik, cuma kalau untuk nanti skripsi bakal ngambil itu belum tahu juga sih Bu, karena kan di sini nggak ada yang spesialisasi di pariwisata juga ya. Jadi saya bakal tetap coba cari tahu lebih dalam lagi, cuma kalau untuk tujuannya yang skripsi ngambil itu belum tahu sih. Kalau Siva gimana? Kalau dalam bidang komunikasi pariwisata kan mungkin kalau di Padang sama di Jakarta mungkin beda ya Bu, dari geografinya juga beda. Kalau di Padang kan pariwisatanya lebih ke alam, kalau di Jakarta kan pasti lebih kota-kota gitu Bu. Jadi mungkin untuk memperdalam niat ada, dan untuk ditaruh di skripsi mungkin lebih research lagi kali ya Bu, di pariwisata di Jakarta gimana sama di Padang gimana gitu Bu. Oke. Harapan kalian apa sih ke depannya untuk terutama adik-adiknya ya, atau sekarang teman-temannya ya, masih semester 6 kan ya. Nah itu teman-temannya nih yang semester 6 ini akan ngambil kegiatan MBKM ya. Itu
ada nggak sih tips dan triknya gitu? Silakan, siapa duluan nih? Coba masih Pak dulu. Oke. Kalau tips and trick ikut MBKM sebenarnya yang pertama itu jangan takut. Ya, yang pertama jangan takut, coba aja nggak apa-apa, kayak research dulu sih sebenarnya, kayak kan sekarang banyak tuh informasi baik dari sosial media, dari website dan lain-lain. Jadi teman-teman tuh nggak usah takut. Terus juga dari teman-teman lainnya juga kan pasti ada di grup-grup itu, ada informasi kayak ada pendaftaran apapun pasti di share-share gitu. Jadi intinya jangan takut sih. Oke, mungkin dari Aurel. Ya benar sih tadi kata Siva gitu, jangan takut karena mungkin ada yang mikir kayak kalau misalnya nanti sendirian gimana, nggak apa-apa teman-teman gitu. Maksudnya kayak aku kayak Siva juga sendirian gitu kan ke sana gitu. Iya, ntar juga lama-lama banyak kok temennya, malah kita ketemu UPN yang cabang lain gitu. Jadi kayak wah, dari mana? Dari Jogja? Iya, dari Jogja dan Jatim. Jatim juga ada, Bu. Iya, jadi teman kita tuh malah makin kayak banyak di seluruh ya? Indonesia gitu malah ada. Jadi kayak kalau kalian mau traveling, kalian tuh udah nggak bingung gitu. Oh iya, ada temennya di sini, ada temen di sini. Itu bener-bener kayak ikut pertukaran mahasiswa tuh bener-bener ngelatih skill komunikasi kita juga kan. Pasti gitu, kayak komunikasi interpersonal gitu, kelompok, organisasi gitu. Terus juga kalian bakal mengenal budaya yang baru gitu. Dan kalau teman-teman kayak saya gitu yang belum pernah traveling keliling Indonesia, pasti bener-bener kayak membuka mata banget gitu, kayak oh ternyata Indonesia tuh seluas itu, sekaya itu gitu. Iya kan? Jadi kayak ada banyak banget tempat-tempat yang kita nggak tahu, budaya-budaya yang kita sebelumnya nggak tahu gini. Misalnya kayak saya yang dari kecil juga di sekitar sini aja, tahu-tahu pas ke Lombok kayak oh banyak banget budaya yang seperti ini, terus karakter orang yang seperti ini gitu, terus daerahnya yang kayak gimana. Jadi teman-teman kayak nggak usah takut keluar dari zona nyaman gitu, nanti pasti bakal nemuin banyak banget hal-hal yang kayak kalian pasti nggak rela bakal pulang gitu. Kok cepet banget sih gitu ya? 4 bulan tuh cepet banget teman-teman. Jadi kalian mungkin awalnya takut ke sana, terus nanti malah nggak mau pulang teman-teman. Iya, ini juga betul tadi yang disampaikan Aurel dan Siva ya. Jadi kebetulan saya juga semester kemarin ya, semester 5 itu juga ikut terlibat langsung ya di PMM sebagai dosen modul Nusantara gitu ya. Ya memang mahasiswanya dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kemudian Bali, dan juga Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ya. Itu memang mereka awalnya memang agak-agak susah gitu ya, biasalah ya proses adaptasi gitu ya. Tapi berikutnya di akhir itu susah juga, susah pulang. Iya, susah banget Berat mau pulang. Iya, berat Bu. Iya, jadi pengalaman ini memang sangat berharga ya, dan teman-teman yang mahasiswa yang sudah memperoleh kesempatan ya untuk mengikuti kegiatan MBKM, khususnya kalau yang sekarang Siva dan Aurel di PMM ya, Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2 ya. Ini menjadi pengalaman yang luar biasa gitu ya. Kepengen ikut lagi nggak sih? Pengen banget Bu sebetulnya. Terus kapan kuliahnya kalau ikut lagi? Ya kan itu kuliah Bu. Sambil jalan-jalan Bu. Iya betul ya. Jadi banyak hal ya yang bisa kita peroleh. Jadi bukan hanya ilmu pengetahuan saja ya di bangku kuliah, tapi banyak hal belajar adaptasi, belajar budaya orang gitu ya. Dan juga bagaimana kita bisa menggali pengalaman dari orang lain juga gitu ya. Oke, terima kasih banyak kepada Siva dan Aurel, pengalaman yang mengikuti PMM di Andalas ya, Universitas Andalas. Terima kasih banyak Bapak Ibu, rekan-rekan dosen dari Universitas Andalas yang sudah ikut mendidik Siva. Dan juga Bapak Ibu dosen di Universitas Mataram yang sudah juga ikut mendidik Aurel. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita dosennya juga kapan yuk kita bertukar gitu ya. Bukan hanya mahasiswanya saja gitu. Mudah-mudahan ke depannya dosen-dosen juga bisa ikut bertukar ya, berpengalaman kita mengajar di kampus yang lain, meskipun
di FISIP UPN Veteran Jakarta semester lalu kita sudah bertukar ya. Jadi ada yang dari Jakarta seperti saya misalnya, saya ikut kegiatan pertukaran dosen ke Universitas Islam Riau gitu ya. Ada yang tapi kalau ke sana belum ya, kayak ke Lombok ya. Ke Andalas juga belum. Mudah-mudahan semester depan ini ya bisa ya Bu. bisa mengikuti pertukaran. Oke, terima kasih banyak sekali lagi kepada Syifa dan Aurel. Sukses terus ya dalam kegiatan perkuliahan. Dan jangan lupa itu, jangan putus hubungan komunikasi dengan teman-teman dan dosennya di sana ya. Terima kasih. Sampai jumpa kita di episode berikutnya. Ngobrol yuk. Ayo.